Munawar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Ketut. Iya, Bu. Kita sudah, ya bagaimana? Masih masih di rumah utama kan ya? Tidak. Saya sudah klik mana tadi, saya keluar dulu kan? Pak Ketut, saya ambil di perencanaan nah. Sudah di room. Ya, Cocok Ibu, saya di problem solving saja. Pak Ketut di refleksi apa? Beh, Ibu yang dianu saya di perencanaan, Bu. Saya di perencanaan. Oh, kan ini kan semua bergilir, Pak. Semua dapat Iya, ini. enggak toh. Ibu misalnya saya misalnya di perencanaan, problem solvingnya Pak Jalil, Iya, ya. kemudian refleksinya Ibu. Nah, kemudian kita nanti bergilir, Bu, toh. Ada yang jadi coaching, ada yang jadi coach, ada yang coachingnya, dan ada pengamatnya. Kan seperti itu, Bu, ya? Saya kira enggak apa-apa lah. Kan yang penting kan kita belajar. Iya, Bu. Yang macam kalau masalahnya kita selama ini kalau di perencanaan itu sudah lincah. Oke lah, enggak apa-apa. Apa tadi? Jadi siapa yang mulai Lebih dulu lep- ini? Yang ketiga, Bu Munawar, apalagi yang ketiga? Tiga, Perencanaan, refleksi. refleksi. Jadi siapa yang jadi coachnya dulu? Kita harus berbagi begitu, Pak. Iya, ya, betul Pak. Iya. Ya, Yang misalnya, kan begini Pak, toh. iya, 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 Pak Jalil. Ini tanya dulu ini. Misalnya saya sekarang jadi pengawas, berarti yang saya mau bicarakan tentang problem solving, ya, begitu kan Pak? Bukan, Pak, bukan begitu, Pak. Kan Begini, begini mungkin saya potong bicara kan. Ini kan kita Iya. bertiga. Siapa yang bertindak Ya. sebagai kepala sekolah, yang Itulah bertindak maksudnya sebagai gitu. pengawas, dan bertindak sebagai pengamat. Jadi kalau Ya. Pak Ketut dia mengambil perencanaan, berarti ke Pak Ketutnya ini kepala sekolah ya Pak? Izin. Iya, Bu, iya. Oke. Berarti Ya. Pak Ketut kepala sekolah, mungkin saya bertindak sebagai pengawas, Pak Jalil pengamat, seterusnya. Iya. Pak Nanti Jalil diputar. nanti bertindak sebagai kepala sekolah, Pak Ketut pengawas, saya pengamat. Iya. Oke. Tapi mohon maaf nih Pak, ya kita masih tahap belajar semua ini, jadi saya kira kita Iya, saling Pak. memaklumi saja Pak. Artinya Lebih-lebih saya, Pak. Saya memang masih nol sekali, Pak. Belum punya pengalaman. Jadi siapa yang pertama? Siapa Kan yang Pak, jadi coachnya? Saya jadi coachnya dulu, Bu. iya Bapak jadi Untuk coachingnya, perencanaan sekarang dulu, saya toh. coachnya. berarti saya pengamat ya Pak? Iya pengamat kita, tapi sudah ada nih punya anak itu, apa, matrismu? Apa itu? Itu yang Tidak ada laptop saya. Ada rusak laptop saya nih, kasihan.
Jadi fix saya di perencanaan. Iya, saya itu sebagai pengamat, Pak. Jadi sebagai Ya, coachnya pengamat. Bapak, sebagai coachingnya Ibu Munawar. Ya, Pak. Iya, bisa Ya, sudah bisa dilakukan, Pak. Sudah bisa dimulai, Pak. ya, di perencanaan. Ya. Ya, Ibu Munawar. Ya, siap, Pak KS. Ya, silakan, Pak. 15 menit. Jangan dulu yang mulai, Bapak dulu atau saya nih? Ibu dulu toh Saya kan sebagai coach. saya menentukan waktunya 15 menit. Setelah itu saya akan mengamati, mengomentari Oke. toh. Iya, Gitu. oke. Ya, Nah, jadi Ya. kita kelompok untuk yang pertama ini selesai sekitar jam 14 lewat 20 menit. Ya, silakan. ya mulai Bu Munawar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam, Mas. Ibu pengawas. Iya ya, Pak KS. Gimana kabar, Saya Pak? baik, Bu. Sehat. Oh iya, Pak KS. Kemarin kan Bapak hubungi saya. Iya, Bu. Terkait dengan apa yang Bapak katanya sih Bapak mau ada yang Bapak mau sampaikan. Apa itu Pak KS? Begini, Bu. Ada beberapa orang guru di sekolah saya itu bagaimana ya? Kayaknya sudah mulai berubah. Jadi saya ingin di sekolah saya itu proses belajar, guru-gurunya itu apa selalu hadir untuk anak-anak. Namun kenyataannya ada beberapa guru yang kadang-kadang keluar tanpa pengetahuan saya. Jadi saya punya tujuan untuk membuat teman-teman guru itu sadar. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi tujuan Bapak ini menyampaikan mengundang saya ini tujuannya untuk apa itu Pak KS ya? Untuk apa kira-kira? Ya, tujuan saya itu bagaimana guru saya itu bisa sadar gitu. Artinya mau mendidik, melatih, dan mengajar. Karena selama ini kan kadang-kadang hanya datang ke sekolah, hanya mengajar saja. Dia tidak mau yang namanya di ranah mendidiknya itu. Hanya memberikan ilmu, setelah itu dia pulang begitu. Jadi saya berharap, menginginkan supaya teman-teman guru itu melakukan semuanya itu, Bu. Oh iya ya. Kira-kira apa yang Pak KS harus lakukan itu Pak? Jadi mungkin saya akan melakukan, bagaimana ya, memberikan pengarahan, kemudian akan memberikan sedikit penilaian, sehingga nantinya mungkin dari teman-teman guru itu mulai tergugah hatinya begitu, Bu. Apa dengan langkah-langkah yang Pak KS lakukan itu kira-kira bisa berpengaruh Pak dengan guru tersebut atau bagaimana? Rencananya sih saya akan lakukan itu kalau misalnya 1 atau 2 kali belum
bisa ya mungkin saya akan melaksanakan itu dengan rutin. Artinya paling tidak saya akan lihat absensinya, kemudian kalaupun misalnya eh, perlu saya chat, chat pribadi sehingga mungkin dalam kegiatan kesehariannya guru tersebut bisa sedikit tergugah hatinya begitu Bu. Ya, itu ide yang sangat bagus, Pak. Itu ide yang sangat bagus yang Bapak lakukan untuk meningkatkan guru-guru di sekolahnya Bapak. Kira-kira kalau langkah-langkah yang kita lakukan itu, Pak, yang kita sebutkan tadi itu untuk meningkatkan kualitas belajarnya guru-guru itu apa mereka bisa terima atau bagaimana? Ya, paling tidak dalam hal ini ya saya sebagai pimpinan ya mungkin akan menyampaikannya dengan cara yang dewasa begitu, bukan berarti saya harus memarahi gurunya. Itu kan menurut saya kurang baik karena kalau misalnya guru itu saya marahin jangan sampai nanti eh, apa guru tersebut justru semakin menjadi akhirnya saya sendiri yang kecewa nantinya. Nah, karena itu mungkin saya akan melakukan pendekatan pendekatan yang lebih baik eh, sehingga nanti apa yang saya harapkan bisa eh, terlaksana begitu Bu. Sepakat itu Pak, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak KS. Karena kita sebagai kepala sekolah, ya janganlah kita selalu memarahi kita punya guru karena itu akan berpengaruh, akan berdampak sama mereka. Kemudian Pak KS, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan itu kira-kira akan mengalami hambatan atau bagaimana? Atau tidak sama sekali? Kalau saya pikir selama saya mau berbuat sebagai seorang pimpinan mungkin saya akan berusaha sehingga apa yang saya harapkan artinya dalam hal ini bukan cuma saya yang mengharap sebagai pimpinan yang akan mengharapkan seperti itu mungkin dari pihak sekolah yang lain juga berharap dari orang tua juga berharap supaya bagaimana sekolah itu lebih maju kemudian lebih disiplin sehingga apa yang eh, mereka harapkan juga artinya untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah saya itu eh, bisa semakin eh, apa namanya termotivasi di sana Bu untuk Termotivasi ya? menitipkan anak-anaknya gitu. Ya, memang seperti itu Pak, benar adanya itu Pak. Kemudian setelah program Bapak itu sudah jalan, itu Ya, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan program itu Pak? ya untuk mengukur keberhasilan program rencana saya itu mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan mungkin saya akan melihat bagaimana teman-teman guru itu apakah ada perubahan, artinya ketika eh, hari tertentu, ketika ada jam mengajarnya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu, guru tersebut melakukan tugasnya dengan baik atau tidak, Eh, atau mungkin apakah guru-guru tersebut eh, pulangnya bersama-sama, artinya tidak kabur dari sekolah begitu Bu. Jadi paling tidak saya lakukan pengamatan itu sehingga nanti eh, saya bisa menentukan kira-kira bagaimana keberhasilannya gitu. Oke lah Pak, jadi langkah Bapak itu sudah bagus. Mengukur keberhasilan itu berarti kita melihat kembali perkembangan guru, ya Pak? Kira-kira Iya begitu ya Bu, Pak? iya Ibu. Jadi kalau ada guru yang belum sama sekali belum melakukan apa yang keinginan kepala sekolah itu kira-kira apa yang Bapak tempuh, langkah-langkah apa Bapak lah tempuh untuk itu? Selain gimana ya? Nah ini juga mungkin sudah menjadi masalah yang sangat rumit
sangat rumit bagi saya kalau misalnya ada guru yang sudah saya berikan apa namanya seperti yang saya rencanakan tadi, misalnya sudah saya beri arahan, kemudian kalau saya sudah beri chat pribadi atau mungkin saya ajak berbicara secara eh, apa namanya head to head, kemudian tidak bisa berubah, berarti mungkin saya kurang berhasil dong Bu untuk melakukan perencanaan yang saya lakukan itu. Bu. Kira-kira Pak dengan program apa dengan keinginan Bapak untuk menjadikan guru itu bisa mengajar dengan baik, itu ada enggak langkah-langkah atau hal-hal yang harus Bapak siapkan atau kembangkan terkait dengan keinginan Bapak itu? Maksudnya untuk dukungannya begitu Bu? Iya. Ya, kalau untuk masalah dukungan itu ya apa ya? Paling tidak saya memberikan contoh yang lebih baik Bu. Artinya saya mungkin akan hadir lebih awal dari guru itu sehingga mungkin secara manusiawi guru-guru yang mempunyai niat seperti itu akan tergugah hatinya Bu. Bagaimana kalau kita berpikir ya, masa iya seorang kepala sekolah sudah memberikan contoh yang baik, saya sebagai bawahannya kok tidak peduli gitu. Jadi mungkin eh, dukungan yang saya butuhkan dari dalam diri saya sendiri, Bu. Sehingga nantinya eh, saya mungkin harus berusaha untuk lebih rajin lagi untuk memberikan teladan bagi mereka, itu, Bu. Jadi dukungan yang Bapak butuhkan itu hanya dari dalam diri Bapak sendiri ya? Ya, ada juga Seperti dari itu luar, kira-kira? Bu, semestinya hanya hanya kan eh, dalam hal ini apa ya? Kalau kita bicara tentang material mungkin sebagai kepala sekolah mungkin tidak bisa ke sana karena apa? Adapun misalnya punya dana bos ya itu tidak boleh dibawa ke sana sehingga mungkin sebenarnya walaupun hanya dapat sedikit saja itu mungkin beda rasanya ya kalau kalau ada bagaimana ya memberikan semacam hadiah atau apa ya mungkin hal itu akan sulit sekali kita laksanakan itu Bu. Oke. Jadi kan tujuannya Bapak kan dengan mengundang pengawas datang di sekolahnya Bapak kan tadinya untuk melihat kembali kinerja guru-guru Bapak yang kadang malas mengajar, kadang terlambat, yang berbuntut anak-anak itu yang jadi biasanya Pak. Iya iya Kemudian Bapak tadi juga sudah menjelaskan program-program yang Bapak buat untuk meningkatkan kinerja mereka. iya Terkait Bu dengan betul. program itu Pak, kira-kira ada kendala tidak pada saat Bapak mungkin mau lakukan atau bagaimana? Untuk saat ini ya belum Bu karena itu kan baru rencana saya jadi eh, saya akan coba nanti kalaupun nanti bagaimana hasilnya ya saya tidak tahu Bu karena saya itu hanya baru berencana dan saya mengharapkan hal itu berhasil Bu seperti itu. Kira-kira Bapak tidak menyiapkan rencana rencana lain seandainya rencana A Bapak tidak tuntas, mungkin bisa kembali ke mungkin ada alternatif rencana yang Bapak selipkan? Ya apa ya Bu kalau rencana yang lain nantilah saya pikirkan dulu saya mau coba itu dulu Bu jangan sampai nanti eh, saya punya rencana terlalu banyak kemudian rencana itu tidak terlaksana kan saya yang kurang bertanggung jawab rasanya Bu. Oke Pak KS, ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak KS.
Itu pakai kalau rencana itu kan rencananya Bapak kan, itu Iya, Ibu. kira-kira kapan akan ditindaklanjuti itu, Pak? Ya secepatnya, Bu. Mungkin mulai minggu depan atau dan seterusnya saya akan sudah laksanakan itu, Bu. Mulai besok mungkin bisa saya lakukan itu. Oh, Itu. mulai besok. Iya, Ibu. Iya. Ya. Oke, jadi Bapak KS kan eh, perencanaannya Bapak itu kan sudah bagus, Pak kan tujuannya itu ingin meningkatkan kinerja guru. Kemudian pelaksananya Bapak juga sudah sepakati. Iya. Ya, minggu depan ya, Pak. Iya, Ibu. Ya, minggu depan Bapak sudah sepakati bahwa pelaksanaan perencanaan yang Bapak inginkan itu Pak, akan dilakukan pada minggu depan. Iya, Ibu. Hmm, tadi kan waktu. oke, makasih banyak Pak KS atas undangannya. Ya, Iya. nanti minggu depan kita ketemu kembali. Insya Allah kita sehat-sehat selalu ya Pak. Sama-sama, Ibu. Ya, Sampai jumpa assalamualaikum minggu Pak dan depan. selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Oke, baik. berganti lagi, Terima Bu. kasih. Tadi sudah. Begini Pak, ini kira-kira kita lanjut atau dikomentari nih Pak? Tidak lanjut nih. Lanjut saja. Nanti Oke, Bapak oke. Bapak kan sampaikan di room umum nanti di room utama. Jadi sekarang yang bertindak sebagai coach Pak Ketut, Iya, coach Pak Jalil, iya. saya pengamat. Baik. Pengamatnya. Berarti tentang Maksudnya saya kepala sekolahnya. Saya kepala sekolahnya. Iya, ya pemecahan Oke. masalah ya. Problem solving. Iya. Iya. Ibu Munawar jadi pengamatnya, Bu ya. iya, iya, iya. Jadi waktunya 15 menit. Bisa dimulai? Tunggu dulu, belum siap. Tunggu. Iya. Oh, langsung kita tulis sebenarnya, Di. Tunggu ya. Barangkali begini Pak, kita tentukan dulu temanya ya, supaya apa namanya, supaya kita punya percakapan sebentar tidak mengambang, kita tentukan tema ya. Saya pikir begitu. Boleh. Saya ini sebagai kepala sekolah agar tidak mengambang, saya ingin percakapan kita ini membahas tentang perkembangan sekolah ya. Iya. Saya kira begitu Pak. Tunggu dulu Pak Jalil. Perkembangan sekolah di dalam hal ini tentang temannya tentang disiplin. Saya kira begitu. Bisa Di Pak. pemecahan masalah. Iya, Pak. Enak, Oke. benar, sudah. Apa judulnya Pak Jalil? Ya Kita nanti akan ketahuan, Bu. nanti akan ketahuan setelah percakapan dimulai. Tapi temanya nanti tentang tentang disiplin di sekolah. Ya, begitu. Ya. Sudah bisa mulai, Bu. Enak, Ibu, sudah mulai? Iya. Baik. Baik. Tunggu. Di mana? Assalamualaikum, Pak KS. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi, Pak. Pagi kembali. Apa kabar nih, Pak?
Baik, baik, Pak. Ya, Saya memenuhi undangan Bapak untuk ke sekolah ini. Tentunya Bapak mungkin em, ingin membicarakan sesuatu pada saya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya, Pak? ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang. Eh, Kami sedang menghadapi masalah ini Pak. Iya, Ya, masalah yang kami hadapi ini tentang kehadiran siswa kami di sekolah ini sekarang menurun Pak. Jadi ada beberapa siswa yang sering absen dan itu sangat mempengaruhi prestasi belajar mereka, Pak. Kemudian setelah kita telusuri, kita tidak bisa mengetahui apa alasan mereka sehingga pada akhir-akhir ini kehadiran mereka itu sangat menurun sekali, Pak. Begitu, Pak. kehadiran siswanya menurun begitu, Pak. Ya. Oh, kalau misalnya dari kehadiran siswa yang menurun itu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak? Eh, Sebenarnya kami sedang berusaha ini Pak untuk mencari penyebabnya ya. Biasanya siswa yang tidak hadir ini yang eh, mereka ini pada hari-hari tertentu mungkin mereka ini sering bermasalah dengan pelajaran yang mereka ikuti, entah dengan gurunya atau bagaimana, sehingga kita juga bingung mau cari solusinya, Pak. Hari-hari tertentu, Pak. Iya, Eh, Pak. hari atau mungkin ada hari pasar atau apa? Maksudnya untuk hari-hari tertentu itu, Pak? Bisa jadi, Pak. Atau Jadi mungkin karena juga eh, faktor lingkungan barangkali. faktor lingkungan. Jadi dari masalah yang Bapak hadapi ini, yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu sementara ini apa, Pak? Eh, untuk sementara ini saya menghubungi orang tuanya, Pak. Jadi menghubungi orang tua siswa bersangkutan, tapi responnya masih beragam. Ada beberapa Iya, orang tua yang mengetahui bahwa anaknya sering absen. iya, Tidak mengetahui, orang tua sendiri tidak mengetahui anaknya sering absen. Berarti dalam hal ini mungkin juga mereka ini siap di rumahnya siap ke sekolah, tetapi iya, pada kenyataannya di sekolah mereka tidak ada, Pak. iya. Artinya dia membolos begitu hanya mungkin pakai pakaian seragam dari rumahnya, kemudian eh, pada saat jam belajar anaknya tidak ada di sekolah begitu Pak ya? Iya, iya, Pak. Iya, 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 iya. Jadi dari kejadian itu Bapak sudah melakukan penyampaian pada orang tua begitu Pak ya? Itu yang sudah Bapak lakukan. Iya, iya. Nah, bagaimana respon orang tua terhadap apa yang Bapak lakukan itu? Itulah orang tuanya untuk sementara ini masih menyelidiki juga, Pak. Jadi sementara ini orang tuanya belum menyampaikan kepada kami bahwa
terkait dengan ketidakhadiran anak-anak ini, mereka sementara ini masih tentunya melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada anak-anak masing-masing. Jadi kira-kira upaya-upaya dari orang tua itu barangkali tidak seluruhnya diberitahukan kepada kami, Pak. Iya, jadi itu yang sudah Bapak lakukan. Sebenarnya dari apa yang Bapak sudah lakukan itu, tujuannya yang sebenarnya ingin Bapak capai itu semacam apa itu, Pak? Maksudnya Pak, Artinya, coba diulangi Pak. artinya kan Bapak melakukan penyampaian pada orang tua gitu. Tujuan Oh, yang iya Bapak Pak, sampaikan itu tentu saya jelas, tangkap Pak, ya. saya paham. Iya. Begini Pak, Yang jadi lama lagi Zoom. saya ini ingin mengharapkan agar kehadiran mereka ini artinya bisa bisa belajar dengan baik di sekolah. Iya. Supaya belajar dengan baik. Ya. Ya, tentunya mungkin semua itu merupakan harapan dari semua orang ya Pak ya. Iya, iya. Tadi saya juga mendengar pada hari-hari tertentu ya, anak-anak itu membolos begitu Pak ya. Faktor-faktor yang menyebabkan itu salah satunya apa? Sehingga mungkin nanti Bapak bisa menggali hal tersebut, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mencurigai karena memang ini letak sekolah ini Pak, letak sekolah ini memang di pinggir laut Pak. Jadi banyak siswa kami yang berada di pulau, Iya Pak. di seberang. Jadi kemungkinan ada faktor lingkungan juga barangkali Pak. Faktor lingkungan yang semacam apa itu Pak? Artinya begini Pak, sekolah kami ini berada tepat di pinggir pantai, ya. Jadi kebanyakan orang tua dari siswa kami ini mungkin sekitar 80% pelaut Pak. Jadi mungkin orang tua mereka juga kurang jujur dengan kami Pak. Mungkin motivasi belajarnya barangkali yang kurang karena mungkin mereka ini terlalu banyak, mungkin terlalu gampang mendapatkan uang sehingga mungkin motivasi belajar ini lebih berpengaruh karena ya faktor tadi barangkali Pak. Berarti jangan sampai nanti karena gampangnya mencari uang, anak-anak pergi mencari uang langsung Pak, begitu ya? Yang ditakukan. Iya mungkin. Itu sekedar kecurigaan juga Pak. Tapi barangkali sudah itu. Nah, dari faktor-faktor yang Bapak sudah sebutkan tadi, Bapak melakukan hal apa sehingga faktor-faktor yang sudah Bapak sebutkan itu membuat seakan-akan hilang. Artinya anak-anak yang misalnya terpengaruh karena faktor lingkungan itu bisa melaksanakan kewajibannya sebagai anak, begitu, tidak membolos lagi, begitu Bapak. Ini barangkali Pak, ini poinnya Pak, yang barangkali yang bisa diungkapkan di sini Pak. Memang upaya kami ini luar biasa Pak, dengan guru-guru kami melakukan pendekatan segala macam. Jadi kita itu mendekati orang tuanya, bagaimana supaya
anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Tapi itulah yang menjadi kendala, Pak. Mungkin motivasi yang tadi itu, Pak, yang menjadi kendala. Mungkin mereka lebih mementingkan pendapatan daripada ilmu, Pak. Jadi sekolah itu bisa dikatakan menjadi bagian nomor 2 dari mereka. Jadi itulah memang betul-betul menjadi poin kami di sekolah kami, Pak. Memang masalah yang betul-betul itu sampai sekarang tidak bisa kami pecahkan. Saya kira usaha kami cukup, artinya ada beberapa macam pendekatan yang kita lakukan dengan memberikan juga artinya pancingan kepada mereka, upaya mereka supaya bagaimana mereka supaya termotivasi. Saya kira begitu. Iya, berarti memberikan motivasi, terus memberikan informasi kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak bolos lagi, begitu yang Bapak lakukan ya. Iya. Nah, kemudian apakah Bapak mempunyai gagasan yang lain selain itu? Artinya kalau misalnya apa yang sudah Bapak lakukan itu tidak bisa berhasil begitu, Pak. Itulah, Pak. Kalau seandainya saya mau menentukan tingkat keberhasilan saya ini, Pak, di sekolah kami ini, saya bisa katakan ya 70% lah, Pak. Artinya upaya kami ini saya pikir sudah cukup ya. Tentang penerapan disiplin di sekolah ini memang bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin, Pak. Kita memberikan contoh yang baik kepada siswa dan sebagainya, kepada orang tua. Saya pikir segala macam pendekatan kita sudah lakukan, segala macam upaya kita sudah lakukan, tapi mungkin faktor tadi lah, Pak, yang menjadi kendala, sehingga faktor motivasi tadi yang menjadi kendala utama di sekolah kami, sehingga sampai sekarang ini tingkat kehadiran siswa ini ada saja, setiap tahun itu ada saja masalah-masalah seperti ini. Dan ini terus berulang, Pak, dari sejak sebelum saya ada di sekolah ini. Masalahnya itu hanya di situ, Pak. Motivasi belajar anak-anak yang kurang, karena memang mereka ini dipengaruhi oleh tingkat lingkungan mereka sebagai nelayan. Mungkin mereka mengikuti orang tua mereka di tempat mencari pekerjaan. Kebetulan ini kebanyakan orang tua mereka ini sebagai petani agar, dan mereka juga sebagai penangkap ikan model bagang, Pak. Jadi kadang-kadang mungkin mereka ini jam tidurnya mungkin mereka di rumah yang sangat mempengaruhi kehadiran sekolahnya. Mungkin begitu. Kadang-kadang juga memang orang tidak jujur tentang hal ini. Jadi memang mungkin sudah menjadi rahasia umum tentang hal ini, dan ini juga pernah sudah kami suarakan kepada siapa saja yang datang di sekolah kami berkunjung, dan itu akan kentara, Pak, akan kentara kelihatan. Ada beberapa kelas karena memang kondisinya siswa kami, Pak, sangat siswa kami di sini tidak seperti sekolah yang lain, Pak. Siswanya banyak. Kita ini paling banyak 10, 9. Nah, jadi kalaupun tidak hadir ya misalnya katakan tadi 3-4 orang, ya begitulah, Pak. Iya. Baik, Pak. Jadi
dari permasalahan yang Bapak miliki, kemudian Bapak sudah bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membuat permasalahan itu terselesaikan, misalnya dengan menghubungi orang tua siswa itu sendiri, kemudian melakukan eh, pendekatan yang lebih baik, kemudian memberikan teladan, itu Bapak eh, bisa sudah akan lakukan itu. Nah, untuk itu saya ingin Bapak melakukannya itu dalam kapan ya kira-kira? Kapan yang Ah, akan saya lakukan itu? Skip Pak, sih. begini Pak, Eh, Iya, kalau untuk tindak lanjut daripada hal ini, barangkali kita bisa memberikan apa namanya semacam apresiasi, bukan apresiasi, kita memberikan semacam pancingan kepada mereka untuk lebih termotivasi lagi. Misalnya kita memberikan apa namanya memenuhi kebutuhan mereka Pak, misalnya buku, alat tulis, pakaian, kemudian kami mungkin akan memanfaatkan lapangan olahraga untuk memenuhi apa namanya menyalurkan hobi mereka. Kebetulan mereka ini anak-anak ini setelah saya mati mereka ini hobi bola. Skip, Jadi selesai sudah. baik Pak. 4 menit lagi. Demikian. Oke. Ya, Jadi terima kasih kita Pak KS. memanfaatkan lapangan ini Pak, lapangan di pinggir pantai ini untuk menyalurkan bakatnya mereka. Nah, Iya, itu salah satu upaya kami Pak. iya, mungkin itu upaya yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan bisa terlaksana Pak, sehingga nanti Amin, insyaallah Pak. eh, lebih sekolahnya Bapak semakin baik, kemudian Iya, anak-anak semakin rajin, bebas dari bolos gitu. Ya mungkin itu yang eh, bisa kita bicarakan. Jadi terima kasih banyak Bapak KS sudah terima kasih Pak atas manggil kunjungannya Pak. saya sehingga kita bisa bertemu dan sampai jumpa untuk berikutnya. Iya, Terima kasih terima kasih Pak. Pak. Wow, mantap. Pertanyaan berbobotnya saya sulit membuat Bu. Aduh, Eh, bingung. Ya, Dicoba dilihat waktunya, dilihat disesuaikan waktunya. Kita mulai nanti untuk season ketiga ini pun kita mulai di 14.45 supaya selesainya pas jam 13 jam 7.15. Ya 3 menit lagi Pak. Oke. Barangkali Jadi kita apa? bergantian. Break dulu sebentar Pak ya. Sekarang untuk Ibu apa yang saya kan jadi pengamat sekarang Pak ya, Ibu. kalau Ya. kalau saya rencana mau Kalibrasi. refleksi ya. Kalibrasi. Refleksi. Kalibrasi atau refleksi? Refleksi lah. Refleksi kah? Iyo. Saya kira tadi kalibrasi. Refleksi terkait dengan pengembangan pokoknya program-program yang ada di sekolah saya seperti mungkin meningkatkan mutu guru, kemudian pengembangan sekolah. Iya, pemecahan masalah tadi Pak Toh, sekarang Ibu kan refleksinya.
Bisa kita mulai? Boleh, 1 menit, boleh. 1 menit lagi. Oke, siap. 9.45 Pak ya. Ya, Ya 1 menit lagi. ya. Baik. Assalamualaikum Bu Pengawas. Saya kepala Pak KS. Oh iya. Oh iya, kepala sekolah. Saya yang pengawasnya. Sorry. Ya iyalah. Assalamualaikum, Ulangi Pak, selamat pagi diulangi. Bu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pengawas. Maaf ini Pak Pengawas, saya sengaja mengundang Bapak untuk datang di sekolah saya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Begini Bu Kepala Sekolah. Hari ini kita akan melakukan refleksi terkait program-program yang telah berjalan selama semester ini. Bagaimana perasaan Ibu mengenai percakapan yang sudah mengenai pencapaian yang sudah dicapai ini, Bu? Ya, alhamdulillah Pak. Perasaan saya itu dengan pendampingan yang Bapak sudah lakukan selama beberapa bulan terhadap saya Pak. Alhamdulillah saya merasa lebih percaya diri dalam hal mengambil keputusan dan lebih fokus pada pengembangan sekolah saya. Kemudian saya juga merasa terbantu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jadi selama pendampingan yang Bapak lakukan di sekolah saya selama beberapa bulan ini, alhamdulillah semua masalah yang ada itu alhamdulillah sudah terpecahkan Pak Pengawas. Iya. Malah dengan pendampingan yang Bapak sudah lakukan itu, ya saya sudah merasa yang tadinya mungkin saya tidak merasa terbuka dengan guru-guru saya, tapi setelah saya melakukan pendampingan sama Bapak terkait dengan sekolah saya supaya menjadi lebih bagus lagi, alhamdulillah sudah hari ini saya sudah merasa terbuka Pak. Iya. Bagus Bu, pencapaian yang positif menurut saya. Harus diapresiasi nih Bu. Alhamdulillah Pak, itu berkat pendampingan yang Bapak lakukan pada saya selama ini Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak setelah Bapak melakukan pendampingan terhadap saya, sehingga semua program-program saya itu alhamdulillah sampai hari ini sudah jalan dengan baik. Mengenai partisipasi Ibu ini, menurut Ibu apa yang menjadi hambatan utama dalam menerapkan teknologi di sekolah, Bu? Alhamdulillah Pak, yang tadinya Pak, jujur Pak, sebelum ada program yang saya masukkan terkait dengan pemanfaatan TIK, terutama pada guru-guru Pak, itu sama sekali guru-guru saya itu jangankan mau mengetik, mau buka saja mengetik jangankan menggunakan TIK dalam mengajar, mengetik saya itu mereka tidak bisa. Tapi setelah Bapak memberikan setelah saya ucapkan masalah saya, dengan perencanaan saya, yang pada akhirnya setelah Bapak dampingi saya, pada saat masalah saya itu sudah terpecahkan, alhamdulillah sebagian guru saya itu malah mungkin dikatakan mungkin hampir 100% itu mereka sudah bisa menggunakan TIK, menggunakan IT, dan 10% kayaknya masih belum bisa Pak. Iya. Saya paham ini. Sebenarnya refleksi ini penting untuk melihat apa yang sudah efektif, ya, dan apa yang bisa ditingkatkan. Menurut Ibu, apa ada pendekatan lain untuk yang bisa dilakukan untuk membantu guru biar lebih siap
menghadapi teknologi yang apa namanya terkait ada masih beberapa orang ini kira-kira mungkin Ya, mungkin Ibu bisa bisa menggunakan pendekatan lain. ya, makasih banyak Pak Pengawas. Memang selama ini Pak, setelah saya apa namanya pada saat saya merencanakan program saya, salah satunya itu saya masukkan dalam program itu adalah pengembangan IT untuk semua guru. Kemudian pada tahap selanjutnya, setelah pada saat proses perencanaan, saya sudah tentukan bahwa untuk menindaklanjuti perencanaan saya itu saya sampaikan bulan kedua, dan alhamdulillah pada bulan kedua itu semua masalah-masalah yang ada itu saya sudah sinkronkan Pak. Kemudian malah saya sudah panggil yang ahlinya dalam hal ini, saya datangkan pembimbing khusus terkait dengan guru-guru saya itu supaya mereka bisa menggunakan IT. Kemudian yang pokok permasalahannya yang setelah saya lakukan refleksi Pak, di antara guru saya itu ada dari 100% itu 85% yang sudah bisa, 15%-nya itu belum bisa menyesuaikan. Setelah saya cek dan recheck Pak, ternyata mereka itu datang di sekolah itu kadang itu mereka serius mempelajari, kadang tidak. Ternyata kendalanya mereka sama sekali tidak punya laptop di rumah. Dan itu pertama, kedua, mereka itu sudah tua apa mau pensiun nih. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa paksakan itu Pak, karena saya mau paksakan bagaimana? Karena ini lagi berapa bulan mereka mau pensiun, sementara guru-guru muda itu mereka sudah bisa nih Pak. Setelah saya merefleksi itu, ternyata ini paling kendalanya. Mereka pertama sudah mau pensiun, kedua daripada katanya mereka mau belikan laptop uangnya, mending untuk anaknya yang kuliah Pak. Jadi itu Pak masalahnya. Jadi sebenarnya kendalanya hanya yang tadi itu Bu, yang 10 orang ini berarti yang dekat-dekat pensiun ini. Iya, yang 15% itu. Iya iya iya. Itu juga barangkali salah satu faktor ya penyebab sehingga mereka tidak ingin maju, tidak ingin mau belajar lagi karena sudah mereka pensiun. Tapi secara garis besarnya tadi ide Ibu ini sangat bagus ya, sangat bagus idenya. Artinya mendorong kolaborasi di sekolah dan saling belajar antara guru. Selain itu juga ada umpan balik dari dari teman-teman guru untuk penerapan teknologi ini. Saya kira sudah luar biasa, itu sudah cukup diapresiasi itu. Mungkin terkait yang terkendala tadi, barangkali mungkin Ibu melakukan pendekatan lain, mungkin barangkali dengan menceritakan saya kira cukup idenya Ibu ini sangat bagus, mungkin bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk belajar walaupun sudah dekat-dekat pensiun juga kan masih butuh IT Bu. Iya Pak, iya memang seperti itu. Kadang Pak, saya panggil itu salah seorang guru yang selama ini membantu saya untuk membantu teman-temannya itu untuk mempelajari atau untuk mengajarkan mereka bagaimana cara penggunaan IT. Alhamdulillah setelah saya konfirmasi dengan guru tersebut itu, kira-kira yang 15% yang ini, saya bilang kita mau apakan ini? Supaya sekolahnya kita itu, saya inginnya sekolah saya itu 100% itu guru-guru saya bisa dalam IT. Setelah kita bedah ini masalah dengan guru saya itu, ternyata memang guru yang bersangkutan itu memang tidak bisa untuk membeli laptop itu alasan seperti tadi. Kemudian ada jalan untuk guru tersebut. Jalannya begini, bagaimana kalau kita guru itu kan kebetulan ada
ada laptop di sekolah. Bagaimana kalau kita pinjam pakaikan itu laptop supaya mereka bisa mempelajari itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu jalan agar guru yang 15% itu mereka agar mereka bisa mengoperasikan IT, Pak. Iya, iya, iya. Saya kira baik sekali. Anda Ibu sudah mendengar apa namanya? Ibu sudah istilahnya melakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi masalahnya, dan tentunya tadi Ibu juga menerima masukan-masukan dari teman-teman guru yang menjadi tantangan, ya, ada yang menjadi tantangan. Iya, iya begini Pak. Kemudian begini Bu, maaf kadang, ya, begini Bu, apakah ada langkah-langkah yang lain yang sudah dipikirkan untuk membantu teman-teman guru yang masih apa namanya? Yang Bagaimana Pak? masih, Bagaimana Pak? Kita ulang Pak. ya, maksudnya begini. Apakah ada langkah-langkah yang lain untuk yang sudah menjadi yang ada di pikiran Ibu untuk membantu teman-teman guru ini yang memang betul-betul sama sekali bermasalah ini dengan penggunaan IT ini? Ya, alhamdulillah Pak. Saya sudah ada jalan supaya guru tersebut itu mungkin bisa mempelajari Pak. Waktu beberapa hari lalu itu Pak, saya panggil guru tersebut. Saya sampaikan bahwa kan Ibu kan belum pensiun lagi berapa bulan, jadi tidak rugi kalau Ibu bisa juga menggunakan IT. Nah, alasannya guru saya itu bahwa dia tidak punya laptop itu Pak. Jadi kalau masalah laptop itu Ibu enggak usah permasalahkan. Kebetulan ada laptop sekolah yang kebetulan itu kami itu dikasih bantuan sama Dana Bos Pak ya. Dana Bos itu ada beberapa unit itu datang bantuan di sekolah saya terkait dengan datangnya laptop. Jadi saya akan kasih Ibu, tapi bukan kasih cuma-cuma, ini pinjam. Jadi selama Ibu masih mengajar di sini, Ibu berhak menggunakan laptop ini dengan catatan Ibu belajar bagaimana cara agar Ibu bisa menggunakan IT, dan bahkan mungkin Ibu bisa mengajar itu menggunakan laptop di kelas gitu. Dan alhamdulillah dia mau guru tersebut. Itu solusi yang baik Bu. Iya. Ya, memang penting untuk mendukung teman-teman yang dalam hal ini yang punya kekurangan ini, bagaimana menghadapi kendala-kendala seperti ini. Saya kira dalam refleksi ini saya kira menjadi tunggu dulu. Intinya itu solusi yang baik. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Setelah saya lihat kembali terkait dengan perencanaan saya yang ke depannya kan sebelumnya kan ada perencanaan bahwa saya menginginkan guru-guru saya itu bukan mahir tapi bisa menggunakan IT. Kemudian setelah itu program saya Pak. Setelah program saya itu ada Pak, kemudian saya cari titik permasalahannya di mana. Setelah saya dapatkan titik permasalahannya, kemudian saya buat kami, begini paling. Ternyata saya butuh narasumber yang bisa mengoperasikan laptop, kemudian mengajarkan guru-guru saya. Yang pada akhirnya alhamdulillah setelah saya panggil narasumber terkait dengan program saya itu dan berjalan dengan lancar, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari 100% itu ada 80% sudah berhasil. Berarti 85% itu berhasil
Dan saya arahkan lagi yang 85% itu, guru-guru yang 85% itu tolong tingkatkan kembali. Artinya pelajari kembali, jangan mandek sampai di sini. Sementara yang 15% itu saya cari lagi celahnya. Di mana apanya putusnya ini di mana, yang seperti saya sebutkan tadi itu Pak. Ternyata setelah saya telusuri, guru saya yang sama sekali tidak tahu itu, dia masa bodoh. Karena alasannya setelah saya panggil, asalnya dia mau pensiun dia tidak punya laptop Nah, saya panggil tersendiri saya Pak, gitu. Iya. Telan itu Bang. Dalam refleksi ini kira-kira apa ada aspek lain dari program yang menurut Ibu ini yang perlu diperbaiki? Ya sih, yang dalam refleksi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, yang saya ingin yang 15%-nya itu saya harus tingkatkan kembali agar mereka itu bisa mampu seperti yang teman-teman lainnya Pak. Iya, saya kira itu sangat tepat sekali itu Bu. Iya. Ya, waktu. Ya, saya pikir waktu kita sudah selesai. Ya, habis ini mungkin ya Pak. Habis ini mungkin saya bisa mohon izin nih, karena saya ini hanya izin masuk sebentar, ini saya tinggalkan kegiatan ini. Iya, makasih banyak Pak Pengawas Sekolah atas arahannya selama ini. Jujur dengan pendampingan yang Bapak lakukan itu, alhamdulillah, yang tadinya mungkin saya masih mengambang, apalagi guru-guru saya yang tadinya sama sekali belum tahu sama sekali dengan Bapak melakukan pendampingan terhadap saya, alhamdulillah itu guru-guru saya sudah bisa menggunakan IT. Terima kasih banyak Pak ya. Nanti kapan-kapan Pak kalau ada permasalahan mungkin saya undang Bapak untuk Bapak bantu saya di sekolah. Makasih Pak. Oh ya, sebelum kita ke room ya Bu, saya minta tolong ini, mohon izin saya ditelepon di sana ini Bu. Saya mau tinggalkan Zoom ini, saya ada kegiatan penting ini. Silakan. Iya, nanti disampaikan Ibu, minta tolong ini. Oke, makasih. Nanti ya, bagaimana? Saya kira forum itu tadi masih ada hubungannya dengan tadi. Iya. Maksudnya begini, saya ini ada kegiatan kone di luar silakan. Nanti silakan Pak. Sabar Pak Jalil. Sebentar lagi nih Pak. Kita masih ingin sama-sama suruh menunggu sebentar. Saya ini kasihan masih silakan junior, bisa Pak. kembali ke main room, silakan keluar dari room ini, kembali ke ruang utama. Kenapa katanya Pak Ketut? Keluar dari sini Bu, masuk ke room utama lagi Bu. Oh siap, makasih Pak ya. Iya.